Nur sirih tampak di mata, meletak tangan mengetuk pintu. Beriring salam pembuka kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurin dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati hadirin wal hadirat teman-teman virtual yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa mengikuti perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, meskipun hanya melalui virtual. Hadirin wal hadirat teman-teman virtual yang dirahmati Allah, pendidikan secara umum bertujuan untuk menghasilkan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dalam hal ini dipahami bahwa pendidikan, khususnya pendidikan agama, tidak hanya menyiapkan manusia yang unggul dari segi intelektualitasnya saja, tetapi pendidikan berupaya seoptimal mungkin untuk membangun manusia Indonesia yang berkepribadian dan memiliki integritas kejiwaan. Hal inilah yang mendasari adanya konsep pembelajaran pendidikan agama. Tanpa bekal ilmu pengetahuan dan bimbingan keagamaan, mustahil bagi kita untuk menjadi dan membangun manusia Indonesia yang berkualitas kompetitif. Pendidikan merupakan proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat, sehingga seseorang dan masyarakat menjadi manusia yang beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi sangat luas, yakni sebagai pembudayaan dan penyaluran nilai enkulturisasi dan sosialisasi. Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dalam pendidikan moral dan agama. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat Indonesia agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan dengan tema Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai landasan pendidikan karakter di dalam Al-Quran, seperti yang tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi,
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin wal hadirat teman-teman virtual yang berbahagia. Dalam ayat tersebut, Allah mengharuskan setiap umatnya untuk tidak meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kompetensi kehidupan. Ayat tersebut juga memberi arti bahwa ada pesan di dalam Al-Quran kepada setiap generasi pendahulu agar selalu berusaha dan berupaya sekeras-kerasnya agar generasi sesudahnya menjadi generasi yang tangguh dan menjadi generasi yang bisa melebihi para pendahulunya. The deliberate effort to cultivate virtue that is objectively good human qualities that are good for individual person and good for the whole society. Maksud dari penggalan kalimat tersebut adalah pendidikan karakter juga dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan secara sengaja untuk mewujudkan kebaikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya untuk individu perorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter juga merupakan upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi jati dirinya sendiri. Aspek yang paling utama dalam pengembangan pendidikan karakter adalah berdasarkan landasan Al-Quran. Islam merupakan ajaran yang sangat sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada di dalam Islam memiliki dasar pemikiran. Begitu juga dengan pendidikan karakter. Adapun yang menjadi dasar pendidikan karakter adalah berdasarkan kepada Al-Quran, Al-Hadis, dan takwa. Dengan kata lain, dasar-dasar yang lain senantiasa dikembalikan kepada Al-Quran, Al-Hadis, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat dan surah yang menjelaskan dan menjadi dasar pendidikan karakter yang baik. Salah satunya terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, Ya bunayya
berbuat yang makruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia yang karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut, maksud dari tujuan pengembangan pendidikan karakter berlandaskan Al-Quran adalah untuk menjadikan anak didik menjadi anak yang berkarakter Qurani. Untuk menjadikan manusia yang berkarakter, maka anak didik harus diarahkan sejak dini untuk memahami Al-Quran dengan mentadabburinya, membaca, mengkaji, mengamalkan, dan mengajarkannya. Hal itu juga berlaku sama pada hadis. Sehingga dengan mentadabburi Al-Quran dan Sunnah dengan penuh harapan, anak didik dapat menjadi anak yang berkepribadian sebagaimana pribadi Rasulullah SAW, yaitu pribadi Qurani. Pribadi yang menjadi penyelesai masalah, bukan penambah masalah. Pribadi yang hidup dan menghidupkan dalam setiap sepanjang zaman. Dan pribadi yang mulia semulia Al-Quran. Usaha untuk menjadikan manusia menjadi anak yang berkarakter dengan penuh harapan anak didik dapat menjadi anak yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman tanpa harus menghilangkan identitas ketauhidannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, mendidik mereka menjadi beradab. Hadis riwayat Abu Daud. Sebelum kami akhiri syarahan ini, izinkan kami menyampaikan 2 buah bait pantun terlebih dahulu. Jika belajar banyak bertanya, kosongkan diri layaknya kertas putih. Bila Al-Quran jadi panutannya, akan tercermin hati yang bersih. Ruang virtual kita hadapkan, semoga tetap tebar senyuman. Sepenuh hati kami sampaikan, salah dan silap mohon maafkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua, generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang, akan menjadi generasi yang memiliki karakter layaknya pribadi Rasulullah SAW. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.